Halo teman-teman, di sini kita akan membahas perulangan for. Nah, secara umum struktur dari perulangan for atau loop for itu for kita definisikan variabel, kemudian vektor. Nah, 1 sampai n kan ini sudah kita ajar di vektor sebelumnya. Nah, kemudian kita definisikan statement dan juga diakhiri dengan n4. Nah, mari kita coba run. Nah, di sini kenapa hasilnya seperti ini? Jadi, pada for loop atau perulangan for, cara kerjanya yaitu jika i sama dengan 1 sampai n, maka yang akan dilakukan itu adalah kita akan mendapat i yang baru dengan cara yang baru sama dengan yang lama dikali dengan dirinya sendiri atau i lama kuadrat. Nah, kalau i-nya dimulai dari 1, makanya dapat 1 kuadrat, kemudian 2 kuadrat, kemudian 3 kuadrat, kemudian 4 kuadrat, sampai yang terakhir 5 kuadrat, karena kita punya n itu sampai 5. Kemudian akan ditampilkan i, setelah itu akan ditutup dengan n4. Nah, di sini juga ada satu contoh sederhana dengan matriks. Nah, di sini for i sama dengan 1 sampai 4 dan for j sama dengan 1 sampai 4 juga. Berarti variabelnya itu i dan j. Lalu vektornya itu 1 sampai 4 dan juga di j juga sama 1 sampai 4. Lalu di sini statementnya itu aij sama dengan negatif 1 dipangkatkan 1 tambah j. Artinya apa? Artinya elemen-elemen atau skalar-skalar penyusun yang letaknya di i, j itu akan bernilai negatif 1 jika penjumlahannya ini ganjil dan akan bernilai positif 1 jika penjumlahannya itu genap. Nah, mari kita coba run. Nah, di sini kenapa di sini dapatnya 1? Karena di sini kan A11. Berarti I-nya 1, J-nya 1. Sehingga A11 sama dengan negatif 1 dipangkatkan 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Negatif 1 dipangkatkan 2, itu sama dengan 1. Kemudian, tutup dengan N4 untuk yang J dan juga N4 untuk yang I. Kemudian, kita tampilkan A. Makanya ini ditampilkan. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Fraili Sri Samina. Saya akan menjelaskan tentang materi perulangan while. Perintah while n merupakan perintah looping lainnya yang juga dipakai untuk mengulangi suatu perintah yang sama selama terus-menerus selama kondisi terpenuhi. Banyaknya perulangan pada while n bergantung pada syarat yang ditetapkan. Selama kondisi masih bernilai benar, maka perulangan akan tetap dilakukan. Sintaks umum perintah while n adalah sebagai berikut. Yang pertama, while kondisi. Yang kedua, perintah akan terus dijalankan. Yang ketiga, jika. Yang keempat, kondisi memenuhi. Dan yang terakhir, n. Selanjutnya akan kita coba langsung pada Octave Online. Dapat kita lihat pada Octave Online yang telah saya buat contohnya, contoh sederhana.
Yang pertama, yaitu masukkan while kondisinya, yaitu program menampilkan bilangan. Selanjutnya, kita definisikan I sama dengan 1, while I kurang dari sama dengan 5. Display I, selanjutnya I sama dengan I tambah 1. Dan yang terakhir N. Setelah itu kita save dan kita run untuk melihat outputnya. Dapat kita lihat pada bagian outputnya, output yang ditunjukkan yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena pada program yang kita masukkan nilai I sama dengan 1 sampai I kurang dari sama dengan 5. Dan selanjutnya ditunjukkan nilai I, di mana I sama dengan I tambah 1. Sehingga jika nilai I sama dengan 1, 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2, yang dimana masih kurang dari sama dengan 5, maka pada hasil outputnya akan ditampilkan 2. Dan selanjutnya, sampai pada hasil yang kelima, di mana I sama dengan 5, dan I sama dengan 5 tambah 1. Karena I sama dengan 5 tambah 1 yang hasilnya 6, dan 6 lebih dari 5, sehingga pada output 6 tidak ditampilkan. Dapat juga kita buat contoh lain, misalnya I kurang dari sama dengan 10, kita save, lalu setelah itu kita run. Maka hasil outputnya akan tampak seperti ini. Di mana jika I sama dengan 10 dan I sama dengan 10 tambah 1 sama dengan 11, karena 11 lebih dari 10, maka 11 tidak ditampilkan pada hasil output. Terima kasih. Ya teman-teman, setelah membahas tentang perintah for, mari kita membahas tentang perintah while. Perintah while juga sama fungsinya, yaitu perulangan sebuah fungsi. Namun pada while kita dapat menyatakan pada urutan berapa, kita hanya dapat menyatakan pada urutan berapa perintah akan berhenti. Contohnya, Sama dengan itu, jika kita menentukan X sama dengan 1, sama dengan seperti ini, kemudian while X kurang dari 1000, sama dengan itu adalah nilai. X sama dengan Jadi sama dengan X di kuadrat, X dikali 2, sedangkan kalau kemudian dia diakhiri dengan while. Ini artinya kita akan mengalihkan X dengan 2 sehingga nilainya kurang dari 1000. Di sini X kurang dari 1000 adalah kondisi perulangannya. Selama kondisi tersebut berlaku benar, maka perulangan akan terus berjalan. Namun, jika kondisinya salah, perulangan berakhir dan instruksi pertama setelah perulangan dijalankan. Setelah itu diakhiri dengan end while, kemudian kita run saja contoh tersebut, maka akan muncul seperti
ini. Mungkin seperti itu nanti akan dilanjutkan oleh teman saya pada materi berikutnya. Terima kasih. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kontinu. Kontinu digunakan untuk melompati sebuah perulangan yang sudah ditentukan dan melanjutkan perulangan kembali. Sebagai contoh, kita ingin menghasilkan angka 1 hingga angka yang ke-7 menggunakan perulangan atau statement for, di mana bila kondisi perulangan atau nilai kurang dari 4, maka perulangan akan dihentikan dan kemudian dilanjutkan kembali. Kita akan langsung membuat contohnya pada oktav. Yang pertama kita ditanyakan variabelnya variabel x 1 hingga 7. Dilanjutkan dengan conditional statement if x kurang dari 4, continue and this x n. Lalu kita save antara. Maka setelah program dijalankan, iterasi yang muncul hanya nilai 4, 5, 6, dan 7. Nilai dengan nilai x yang kurang dari 4, fungsi display x akan dilewati. Contoh lainnya, untuk ini kita akan menampilkan angka 1 sampai 20, di mana kondisi perulangan atau nilai sama dengan 10, perulangannya akan dihentikan dan kemudian dilanjutkan kembali. Kalau seperti contoh sebelumnya itu definisikan variabel i sama dengan 1 sampai 20, if i sama dengan 10, continue and display i n. Kita save dan run, maka hasil yang akan ditampilkan yaitu 1 hingga 20, tetapi nilai i sama dengan 10 dilewati atau dihentikan.